Ngobrol apa aja, Pak? Ya udah datang bukan ngobrol apa. Dia udah ngobrol apa dari. aja, Pak? Mungkin, Pak. Ya kembali bahwa kita memerlukan 2x11 pemain tim senior yang sama levelnya. Kalau kita mau terus lebih baik lagi. Mungkin Karena ya kompetisi akan makin tinggi, pertandingan akan makin berat, semua negara. Ini nampaknya seperti dirahasiakan dan ada semacam operasi sunyi senyap menurut saya. Tidak boleh digembar-gemborkan. Mungkin saja ini dilakukan agar tidak gaduh dalam hal pemberitaan. Karena bisa aja simpang siur kan banyak pemberitaan-pemberitaan tentang naturalisasi. Sampai di Indonesia. Nah, hari ini Pak Arya juga mengupload konten Instagram, post Instagram, dan di situ kita bisa lihat kalau Pak Arya itu bertemu dan juga meeting, datang ke kantornya PSSI. Kalau nggak salah ini di belakang GBK, karena aku pernah kesini juga. Terlihat sudah berada di Indonesia, Erling Haaland datang demi jalani proses naturalisasi WNI. Langkah besar sepak bola Indonesia kembali mencuri perhatian dunia. Setelah berbulan-bulan hanya berupa rumor, akhirnya publik dikejutkan dengan kabar bahwa Erling Haaland, striker top dunia, terlihat sudah berada di Indonesia. Kedatangannya diyakini bukan untuk liburan semata, melainkan menjalani rangkaian proses final naturalisasi sebagai warga negara Indonesia, WNI. Pagi itu, suasana Bandara Soekarno-Hatta mendadak riuh. Sejumlah penumpang dan awak media lokal mengaku melihat sosok tinggi besar berambut pirang turun dari pesawat internasional. Meski mencoba menjaga privasi, perawakan khas seorang bomber papan atas dunia tak mungkin bisa disembunyikan. Kedatangan Haaland disebut tidak lain untuk menjalani tahapan terakhir dari proses naturalisasi. Setelah dokumen administrasi rampung di negara asal, kini tahap akhir berupa penyumpahan dan registrasi resmi harus dilakukan di Indonesia. Proses ini diyakini akan dipercepat karena jadwal timnas Indonesia di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 sudah menunggu. PSSI ingin memastikan Haaland bisa segera dimainkan dan berkontribusi langsung pada laga penting melawan raksasa-raksasa Asia. Kehadiran Haaland jelas akan mengubah wajah timnas Indonesia secara drastis. Selama ini, Garuda dikenal sebagai tim dengan semangat tinggi dan permainan kolektif, tetapi kerap kesulitan mencetak gol di laga-laga penting. Dengan hadirnya Haaland, masalah itu bisa teratasi. Bayangkan Haaland berada di lini depan, diapit oleh winger cepat seperti Rafael Struijk dan Ole Romeni. Lini tengah akan diperkuat Ivar Jenner, Tom Haye, dan Ricky Kambuaya, sementara pertahanan dijaga Jay Izes dan Rizky Ridho. Formasi seperti ini akan memberi Indonesia kombinasi pemain lokal, diaspora, dan naturalisasi yang seimbang. Kabar Haaland berada di Indonesia langsung menarik perhatian media dunia. Beberapa portal olahraga Eropa menurunkan berita utama dengan judul mencolok, Haaland to play for Indonesia. Atau, Worldstar Koses Garuda. Negara-negara Asia juga mulai menyoroti fenomena ini. Jepang, Korea Selatan, hingga Arab Saudi menilai Indonesia akan menjadi kekuatan baru jika benar-benar bisa menurunkan Haaland di laga resmi. Prediksi mereka, Indonesia tidak lagi sekadar tim kejutan, melainkan calon pesaing serius di level tertinggi Asia. Tidak hanya di lapangan, kedatangan Haaland akan berdampak luas pada perekonomian olahraga di Indonesia. Sponsor global akan berbondong-bondong masuk karena nama Haaland memiliki nilai jual tinggi. Penjualan jersey timnas diprediksi melonjak tajam, bahkan bisa menyaingi negara-negara besar. Selain itu, pariwisata Indonesia juga bisa merasakan imbasnya. Dengan sorotan media dunia, Indonesia akan semakin dikenal sebagai negara dengan fanatisme sepak bola luar biasa. Meski mayoritas supporter menyambut gembira, tetap ada sebagian pihak yang mempertanyakan langkah ini. Mereka khawatir naturalisasi pemain kelas dunia akan menghambat perkembangan pemain lokal. Namun, bagi PSSI, keputusan ini adalah strategi jangka pendek untuk mempercepat prestasi internasional. Erick Thohir sebelumnya telah menegaskan bahwa pembinaan pemain muda tetap berjalan. Naturalisasi pemain top seperti Haaland hanya menjadi katalis untuk mempercepat target besar, yakni membawa Indonesia tampil di Piala Dunia. Setelah kedatangannya terungkap, banyak spekulasi muncul mengenai kapan Haaland akan diperkenalkan secara resmi.
Beberapa sumber menyebut bahwa acara besar akan digelar pada akhir bulan Agustus tahun 2025, di mana Haaland bersama satu pemain naturalisasi lain, Thijs Dallinga, akan diperkenalkan ke publik. Jika benar, maka momen itu akan menjadi sejarah baru sepak bola Indonesia. Ribuan supporter dipastikan akan memadati stadion untuk menyambut dua bintang besar tersebut. Euforia supporter Indonesia tidak bisa dibendung. Kelompok pendukung timnas, seperti Ultras Garuda, sudah mulai merancang koreografi khusus untuk menyambut Haaland. Mereka ingin menunjukkan bahwa Indonesia adalah rumah baru yang siap mendukung penuh karir sang bintang. Banyak yang menyebut ini sebagai mimpi yang menjadi kenyataan. Bagi generasi muda, Haaland bukan hanya striker kelas dunia, tetapi juga ikon sepak bola